Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 421 Selamatkan Yun Yan R. Saya di sini untuk menyelamatkan nyawa, sungguh pelanggaran, berapa banyak yang harus ditanggung. Daniel Bastian menatap Yun Yan R dan bergumam pada dirinya sendiri, membantunya berdiri, langsung melepas pakaiannya, dan melepas rok yang dikenakannya di luar, memperlihatkan pakaian dalam putih di dalamnya. Kulit seputih batu giok, puncak ganda yang bulat dan montok, perut bagian bawah yang rata dan mulus, semuanya terlihat begitu sempurna, membuat orang merasakan semacam api jahat. Namun, Daniel Bastian tidak terlalu memikirkannya, dia mengeluarkan kantong akupuntur, mengeluarkan 9 jarum perak yang sedikit lebih tebal dari jarum perak biasa, mensterilkannya, dan kemudian menusuknya ke salah satu titik akupuntur di tubuh Yun Yan. Tengah tubuh R. Jarum perak menusuk satu demi satu, menghabiskan terlalu banyak energi dari Daniel Bastian. Saat 9 jarum perak menembus 9 titik akupuntur di seluruh tubuh Yun Yan R, roh jahat yang terus menyebar akhirnya dikendalikan. Daniel Bastian melambaikan tangannya, kekuatan bintang melonjak di tubuhnya, mengalir ke 9 jarum perak, dan perlahan memasuki tubuhnya. Daniel Bastian menggunakan akupuntur dan kekuatan bintang untuk mengumpulkan semua roh jahat yang dihasilkan di tubuhnya di perut bagian bawah. Pada saat yang sama, Daniel Bastian menekan satu tangan ke pusar Yun Yan R, dan seni tubuh hegemoni bintang 9 diaktifkan, dan segera 4 titik akupuntur utama di tubuh Daniel Bastian menghasilkan kekuatan melahap yang kuat lagi. Roh jahat di tubuh Yun Yan R tiba-tiba tersedot ke dalam tubuh Daniel Bastian dengan panik oleh telapak tangan Daniel Bastian, dan kemudian tersedot ke dalam 4 titik lubang. Sekejap mata, Daniel Bastian menyerap semua energi yin dan jahat di tubuh Yun Yan R, dan kemudian aliran energi murni menyembur keluar dari 4 titik akupuntur utama untuk memperkuat kekuatan Daniel Bastian. Sejak Daniel Bastian menerobos ke Stellar Kirealm, dia menemukan bahwa 4 titik akupuntur yang terbuka di tubuhnya dapat menelan energi apapun, dan kemudian mengubahnya menjadi energi murni untuknya. Titik akupuntur di tubuh ini sangat misterius, dan Daniel Bastian merasa ada kekuatan yang tak terbayangkan di titik akupuntur ini, tetapi Daniel Bastian belum memahami rahasia titik akupuntur ini, dan tidak dapat mengendalikannya kekuatan ini. Setelah roh jahat diserap, Daniel Bastian menusuk Yun Yan R beberapa kali berturut-turut, lalu mencabut jarum peraknya. Pada saat ini, kulit Yun Yan R telah kembali normal, tidak lagi terdistorsi dan mengerikan, penuh rasa sakit. Pada saat ini, Yun Yan R mengeluarkan dengungan lembut, dan dia sadar, matanya perlahan terbuka, dengan ekspresi kebingungan di dalamnya. Tuan Bastian? Kenapa kamu ada di sini? Yun Yan R menatap Daniel Bastian dengan tatapan ragu di matanya. Saya. Daniel Bastian hendak berbicara, ketika Yun Yan R tiba-tiba menemukan bahwa pakaiannya telah dilepas, hanya menyisakan pakaian dalam yang pas melilit 3 titik, kulitnya berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Jangan menangis, Nona Yun, jangan khawatir, aku harus melepas pakaianmu sekarang untuk mentraktirmu. Sungguh suatu pelanggaran, tolong maafkan aku, Nona Yun. Daniel Bastian dengan ekspresi minta maaf di wajahnya, dan melirik tubuh halus Yun Yan R tanpa jejak di matanya, itu memang indah. Oh, jadi seperti ini. Yun Yan R sedikit tersipu, dan dengan cepat menarik selimut ke samping untuk menutupi tubuhnya. Apakah kamu menyembuhkan penyakitku? Apakah kamu akan menyembuhkan penyakit ini juga? Yun Yan R melambat, menatap Daniel Bastian dan berkata, kamu memiliki denyut nadi dari roh jahat, jadi tubuh secara alami mengumpulkan roh jahat, dan sesekali, roh jahat akan keluar, seperti kamu sebelumnya. Daniel Bastian berkata dengan ringan. Itu benar, kamu tahu semua tentang itu, dan kamu bisa mengobatinya. Sepertinya keterampilan medismu sangat tinggi, mungkin tidak lebih buruk dari kakekku. Yun Yan R memandang Daniel Bastian dan menghela nafas. Orang biasa tidak bisa hidup terlalu lama dengan denyut nadi yang menyeramkan ini. Kamu seharusnya baik-baik saja karena bantuan kakekmu.
kata Daniel Bastian dengan ringan. "Yah, kakek saya telah menghabiskan banyak energi untuk penyakit saya, menemukan berbagai bahan obat untuk membantu saya memulihkan tubuh saya dan menyingkirkan roh jahat, tetapi itu tidak dapat sepenuhnya diberantas. Saya mungkin mati jika Anda tidak melakukannya. Jika aku tidak menyelamatkanku hari ini, aku pasti sudah mati." Suram melintas di mata Yun Yan-er, dan dia berkata dengan ekspresi sedih. "Tidak, saya telah menggunakan akupuntur untuk membantu Anda memblokir pembuluh darah jahat Yin Anda. Anda akan baik-baik saja selama beberapa bulan. Ketika saatnya tiba, saya akan memiliki cara untuk membantu Anda melepaskannya sepenuhnya. Singkirkan bahaya tersembunyi ini." Daniel Bastian menatap Yun Yan-er dan berkata, "Benarkah?" Yun Yan-er menatap Daniel Bastian dengan ekspresi tak percaya di matanya. "Tentu saja, saya akan melakukan apa yang saya katakan." Daniel Bastian mengangguk. "Terima kasih, Tuan Bastian." Yun Yan-er memandang Daniel Bastian dengan tatapan terima kasih di matanya. "Kamu menyelamatkanku sekali kemarin, dan aku membayarmu kembali. Kita berteman sekarang." Ada senyuman di sudut mulut Daniel Bastian. "Apakah kamu sudah bangun?" Saat ini, suara Wuyong datang dari luar ruangan. "Masuk," kata Daniel Bastian, dan Wuyong bergegas masuk. "Bagaimana kabarmu, Nona?" Wuyong menatap Yun Yan-er dan berkata dengan cemas. "Saya baik-baik saja." Yun Yan-er menggelengkan kepalanya. "Nona, saya baru saja menelepon Master Pavilion, dan dia berkata dia akan segera datang ke Tianhai," kata Wuyong. "Apa? Kakekku akan datang? Kamu menyuruhnya untuk tidak datang. Ini terlalu merepotkan. Aku baik-baik saja sekarang." Kulit Yun Yan-er berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa. "Oke." Wuyong mengangguk dan berjalan keluar. "Sepertinya kakekmu sangat peduli padamu, dan dia harus datang ke Tianhai sendiri untukmu." Daniel Bastian menatap Yun Yan-er dan berkata, "Ya, orang tua saya sudah lama meninggal. Kakek saya selalu merawat saya tumbuh dewasa. Dia adalah satu-satunya anggota keluarga saya dan orang yang membuat saya merasa paling bahagia. Mungkin semua kakek di dunia ini jadilah itu." Senyum bahagia muncul di wajah Yun Yan-er. "Hehe, belum tentu begitu." Daniel Bastian mencibir beberapa kali, dan sosok lelaki tua muncul di benaknya, dengan kebencian yang tak terlupakan terpancar di matanya, dan aura di tubuhnya menjadi sedikit tertekan. "Ada apa denganmu?" Yun Yan-er menatap Daniel Bastian dengan tatapan bingung di matanya. "Tidak ada. Aku hanya memikirkan beberapa orang, beberapa hal." Daniel Bastian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oke, karena kamu baik-baik saja, aku akan pergi dulu." Pada saat yang sama, Yanjing. Ruang Wap Klugo UC, seorang pemuda berwajah cerah sedang bersandar di sudut, matanya sedikit terpejam, ketika ponsel yang disingkirkan tiba-tiba berdering. "Halo?" Mengangkat telepon, pemuda itu menutup matanya dan bergumam pelan. "Desir." Detik berikutnya, mata pemuda itu tiba-tiba terbuka, memancarkan tatapan muram. "Sekelompok sampah." Pemuda itu mendengus dingin, dan membanting ponsel di tangannya ke tanah, dan ponsel senilai puluhan ribu yuan itu langsung hancur berkeping-keping. Wajah pemuda itu ganas, matanya bersinar dengan dingin yang suram, dan ruang beruap yang awalnya sangat panas dipenuhi dengan nafas sedingin es. Bab 422 Seni Bela Diri Raja. Saat ini, Daniel Bastian mengirim bahan obat yang dibelinya ke Wild Lion, lalu kembali ke villa, masuk ke kamarnya dan mempraktikkan formula pengendalian kebakaran lagi. Jika dia ingin membantu Yun Yan-er menyingkirkan bahaya tersembunyi dari pembuluh darah roh jahat, dia harus memurnikan sejenis ramuan untuk melakukan ini, dan jika dia ingin ramuan, dia harus mengendalikan sebagian dari api merah. Hanya dengan cara ini dia bisa memperbaiki ramuan itu. Mata Daniel Bastian tertutup rapat, tangannya disilangkan di depan tubuhnya, dan ada nafas panas di sekujur tubuhnya, dan suhu di dalam ruangan juga naik tanpa disadari. Di Tianhai,
Sekelompok orang masuk ke sebuah hotel, dipimpin oleh seorang pria paruh baya jangkung dan lurus yang mengenakan pakaian olahraga hitam, dengan alis lebat dan mata tajam. Ada lebih dari selusin pria yang mengikuti di belakang, semuanya tenang, mata cerah, dan momentum luar biasa, tetapi kelompok orang ini tidak terlihat seperti orang Tionghoa, tetapi seperti orang dari Korea. Rombongan itu langsung masuk ke lift, keluar dari kamar presidensial hotel, dan membunyikan bel pintu. Segera pintu terbuka, dan sosok Jin Xianwu muncul di depannya. "Ayah, kamu akhirnya di sini." Jin Xianwu memandangi pria parubaya ini dengan ekspresi gembira di wajahnya. Pihak lain adalah ayahnya, Jin Yuanshi, pemilik sasana seni bela diri Jin yang terkenal di Korea. "Ya." Jin Yuanshi mengangguk dan langsung masuk. Di suite ini, Jin Yuanzong duduk di tempat tidur, kaki kanannya terbungkus lapisan plester. "Saudara laki-laki." Jin Yuanzong memandang Jin Yuanshi dan berteriak. "Bagaimana kabar kakimu?" Sedikit mengernyit melihat kaki Jin Yuanzong, dan wajahnya sedikit suram. "Tidak apa-apa, tapi di dalam banyak tulang yang patah, dan butuh waktu lama untuk pulih, dan diperkirakan setelah sembuh, kaki ini tidak akan bisa berperan besar." Pandangan suram melintas di mata Jin Yuanzong. Bagi mereka yang berlatih Yuan Wu Dao, kaki mereka adalah senjata ofensif yang paling kuat. Begitu kaki mereka terluka, pada dasarnya mereka tidak berguna. "Ayah, kamu harus mengajari pria terkutuk itu pelajaran yang bagus untuk paman kedua, dan kamu tidak boleh membiarkan dia bersenang-senang." Wajah Jin Xianwu suram dan dingin, matanya berkilat marah dan dia berteriak. "Aku akan mengurusnya, tapi ada hal penting lain yang harus dilakukan sekarang." Jin Yuanshi berkata dengan sungguh-sungguh. "Ada lagi?" "Apa?" Jin Xianwu tercengang sejenak, matanya penuh dengan kebingungan. "Sasana seni bela diri Jin kami akan mendirikan aula seni bela diri Yuan Wu Dao di Tiongkok, dan Tianhai adalah tujuan pertama kami, agar berhasil membangun reputasi Yuan Wu Dao kami di Tiongkok. Kami bermaksud untuk menantang sekolah seni bela diri paling terkenal di Tianhai, aula seni bela diri Chen, dan mengambil kesempatan ini untuk membangun reputasi Yuan Wu Dao kami, memberitahu orang-orang betapa kuatnya seni bela diri Yuan, dan kemudian membangun Yuan Wu Dao aula seni bela diri." Jin Yuanshi berkata dengan suara yang dalam. Jin Yuanzong itu tidak terlalu terkejut dengan kata-kata Jin Yuanshi, dia jelas tahu bahwa dia datang ke Tianhai kali ini untuk masalah ini. Adapun Jin Xianwu, ekspresi kaget muncul di matanya, dan dia berkata, "Ayah, jika ini masalahnya, apakah kita yakin akan menang?" "Tentu saja, kami memutuskan untuk menganggap tantangan ini sebagai tantangan bagi generasi muda, yaitu, kedua belah pihak akan mengirimkan murid generasi muda mereka untuk bertarung untuk melihat siapa yang lebih kuat." Jin Yuanshi membuka mulutnya dan berkata. Sedikit berubah, dan dia berkata, "Ayah, Chen Xiu, tuan muda dari sekolah seni bela diri Chen, sangat kuat. Aku tidak bisa memblokir 3 gerakan di tangannya sebelumnya. Jika murid generasi muda masuk jika kita pergi untuk perang, aku takut. Jangan khawatir. Kali ini aku tidak akan mengirimkan generasi murid yang lebih muda dari sekolah seni bela diri Jin kita." Jin Yuanshi berkata dengan ringan. "Jangan kirim murid seni bela diri kita." "Lalu kirim siapa?" Jin Xianwu memiliki ekspresi bingung di wajahnya. 3 murid ketua Li Zongchang yang tertutup akan datang ke Tianhai besok untuk menghadapi murid-murid balai seni bela diri Chen. Murid Presiden Li Zongchang. Ekspresi terkejut muncul di matanya lagi. Ini adalah sosok setingkat Master Yuan Wu Dao di Koryo, dan dia juga Presiden Asosiasi Yuan Wu Dao, Master Top Generasi Koryo. Murid-murid yang dia kembangkan semuanya jenius Yuan Wu Dao, dengan kekuatan luar biasa, dia tidak menyangka Li Zongchang akan mengirim 3 murid ke Huaxia kali ini. Pendirian Yuan Wu Dao di Huaxia diputuskan setelah diskusi antara kakekmu dan Presiden Li. Jadi Presiden Li mengirim 3 murid dekat ke sini, hanya untuk memenangkan kemenangan ini, untuk mendirikan Yuan Wu Dao di Huaxia. Datanglah ke Yuan Wu Dao Martial Arts Hall. Jin Yuanshi berkata. Pasti tidak akan menjadi masalah jika murid Presiden Li bergerak.
Itu bisa membantu saya untuk memberi saya pelajaran yang baik tentang rasa malu yang dibawa Chen Xiu kepada saya. Jin Xianwu mendengus dengan ekspresi muram, matanya berkedip karena ketegasan. Pada sore hari, semua profesor medis Rumah Sakit Rakyat Tianhai, termasuk master dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, berkumpul di satu bangsal, yang menimbulkan kehebohan di seluruh rumah sakit rakyat. Alasan sensasi seperti itu justru karena mereka mengirim pasien dengan pendarahan otak mendadak ke rumah sakit hari ini, tetapi identitas pasien ini tidak sederhana, dia adalah Cai Guosheng, Kepala Provinsi Jiangnan, nomor 1 di daerah tersebut. Justru karena identitas Cai Guosheng yang kuat maka rumah sakit rakyat menyebabkan keributan besar, yang menyebabkan berkumpulnya para profesor medis terkenal di seluruh Tianhai hanya untuk mendiagnosis dan merawat Cai Guosheng. Di bangsal ini, seorang lelaki tua dengan kulit pucat terbaring di tempat tidur mengenakan masker pernapasan, sekarat Han Jianbin, Chang Qingsan, dan yang lainnya di sampingnya sedang memeriksanya. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria parubaya berjas dengan wajah serius dan mata khawatir, dan seorang pria muda dengan pakaian mewah yang memancarkan kesombongan. Keduanya adalah putra Cai Guosheng, Kang Wei dan cucu Cai Pengfei. Presiden Han, tunggu apa lagi, segera lakukan operasi. Cai Kang Wei menatap Han Jianbin dan bertanya dengan cemas. Sekretaris Cai tiba-tiba mengalami pendarahan otak, dan banyak pembuluh darah pecah. Sekarang otak telah tersumbat dan tersumbat di area yang luas. Situasinya sangat serius. Jika kita ingin mengoperasi, itu akan berhasil. Itu tarifnya kurang dari 30%. Han Jianbin menatap Cai Kang Wei dengan ekspresi serius dan berkata, "Apa? Tidak ada 3 CD berturut-turut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Anda Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Cina Tianhai? Saya sengaja memindahkan ayah saya ke sini dari Suzhou dan Hangzhou. Yang sangat jelek. Kalian semua bukan hanya sekelompok dukun, kan? Semuanya sia-sia." Cai Pengfei menatap Han Jianbin dan yang lainnya dan berkata begitu saja, membuat Han Jianbin dan yang lainnya terlihat malu. "Pengfei, jangan bicara omong kosong." Cai Kang Wei memelototi Cai Pengfei, lalu menatap Han Jianbin, "Presiden Han, kamu harus menyelamatkan ayahku apapun yang terjadi, dia tidak boleh mengalami kecelakaan." "Tuan Cai, bukannya kami tidak menyelamatkannya, hanya saja kami tidak sepenuhnya yakin bahwa Sekretaris Cai akan sembuh. Dalam hal ini, kecuali jika 3 dokter besar nasional mengambil tindakan, itu mungkin 100% yakin bahwa Sekretaris Cai akan baik-baik saja. Yuan ada di anjing, bahkan jika kita dapat mengundang mereka untuk datang ke sini, waktunya akan terlambat. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Cai Kang Wei berat, dan alisnya berkerut. Bab 423 untuk menyelamatkan seseorang, pertama minta maaf. "Benar, Fujier," kata Chang Qingsan tiba-tiba. "Qingsan, kamu ingin Ivy mengambil tindakan?" Han Jianbin memandang Chang Qingsan. "Ini tidak seperti kamu belum pernah melihat teknik akupuntur Teng Er sebelumnya, yang membuat pasien itu baik-baik saja. Dia pasti punya cara untuk merawat Sekretaris Cai." Chang Qingsan berkata dengan percaya diri. "Siapa Ivy yang kamu bicarakan ini? Apakah dia sangat kuat?" Cai Kang Wei menatap keduanya dengan keraguan di wajahnya. "Tuan Cai, Ivy ini adalah cucu saya. Dia adalah murid guru Hua Chun, putra Hua Guoi. Dia sangat ahli dalam akupuntur dan moksibusi. Dia telah menyelamatkan pasien kritis sebelumnya," kata Chang Qingsan. "Kalau begitu pergi dan undang dia, selama kamu bisa menyelamatkan ayahku, keluarga Cai kami pasti akan berterima kasih." Cai Kang Wei berkata dengan cemas. Segera Chang Teng muncul di bangsal ini, dan Chang Qingsan berkata dengan cepat, "Teng Er, ini Sekretaris Cai dari Jiangnan. Dia tiba-tiba mengalami pendarahan otak. Situasinya sangat kritis. Anda harus segera merawatnya." "Ya." Chang Teng mengangguk, berjalan ke tempat tidur rumah sakit, mengeluarkan jarum perak dan memulai akupuntur. Tetapi setelah akupuntur, alisnya berkerut, wajahnya berat, dan keringat dingin mulai keluar di dahinya. "Didi."
Pada saat ini, detektor elektrokardiogram tiba-tiba mengeluarkan suara menusuk, dan kabel mulai meluncur ke bawah. Tidak bagus, tanda-tanda vital sekretaris Chai menurun. Seorang dokter berkata dengan cepat, dan wajah semua orang di bangsal berubah. Ivy itu gemetar, dan dengan cepat mencabut jarum peraknya, wajahnya pucat dan dia terengah-engah. Bagaimana ini bisa terjadi? Chai Kangwei menatap Chang Teng dengan ekspresi jelek. Keagungan yang kuat merasuki tubuhnya. Ada apa dengan Teng Er? Chang King-san menatap Chang Teng dan berkata dengan tergesa-gesa. Kondisi sekretaris Chai terlalu serius. Aku tidak bisa menyembuhkannya dengan keterampilan akupunkturku. Kecuali masterku atau 3 dokter besar nasional dipanggil, tidak ada yang bisa menyembuhkan sekretaris Chai. Ivy dengan ekspresi berat, dengan ekspresi frustrasi di matanya. Bukankah kamu hanya berbicara untuk apa-apa? Mereka semua ada di anjing. Ketika mereka datang, kakekku tidak akan ada di sana. Kamu hanya sekelompok dukun yang tidak berguna. Kemudian Chai Pengfei langsung memarahi, bahkan Chai Kangwei tidak menghentikan Chai Pengfei kali ini, jelas ada gelombang kemarahan di hatinya. Masih ada satu orang di Tianhai yang bisa menyelamatkan sekretaris Chai. Suara dingin tiba-tiba terdengar, dan sosok Han Sisuan masuk. Ya, ada satu orang lagi, dia pasti bisa menyelamatkan sekretaris Chai. Han Jianbin tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan ada harapan di matanya. Presiden Han, apakah Anda berbicara tentang orang yang tidak berguna? Chai Kangwei memandang Han Jianbin dengan curiga. Tidak, Tuan Chai, percayalah padaku, ini satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan sekretaris Chai sekarang. Han Jianbin berkata dengan tegas. Presiden Han, aku akan mempercayamu lagi. Jika kali ini tidak berhasil, dan nyawa ayahku dalam bahaya, kalian semua akan terlibat. Chai Kangwei dengan suara berat. Zisuan segera hubungi Tuan Bastian. Han Jianbin menatap Han Sisuan, yang mengangguk. Tidak bisa lewat? Han Sisuan menelepon nomor Daniel Bastian tetapi tidak dapat terhubung. Dia tidak tahu bahwa telepon lama Daniel Bastian rusak, jadi dia mengganti kartu baru. Aku akan pergi ke sana sendiri. Han Sisuan segera pergi dari sini setelah berbicara. Yeti Group, ketika Han Sisuan mendekati Daniel Bastian untuk mengungkapkan niatnya, Daniel Bastian berkata dengan wajah tak bisa berkata-kata, kalian memperlakukan saya sebagai dokter penuh waktu di rumah sakit Anda, siapapun akan membiarkan saya pergi menyelamatkan. Tuan Bastian, sekretaris Chai adalah kepala Jiangnan. Dia memiliki status khusus dan melayani negara dan rakyat. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi kerugian besar bagi seluruh Jiangnan dan negara. Tolong. Oke, berhenti bicara. Aku akan pergi. Jika kamu melanjutkan, jika aku tidak pergi, aku merasa seperti akan menjadi penjahat negara. Daniel Bastian dengan cepat membuka mulutnya dan berkata. Muncul di wajah dingin Han Sisuan. Tapi aku tidak bisa melakukannya begitu saja, bukan? Daniel Bastian menatap Han Sisuan dengan senyum di bibirnya. Han Sisuan sedikit mengernyit, dan menatap Daniel Bastian dengan keraguan di matanya. Kamu tidak mentraktirku makan, bagaimana dengan hadiah untukku? Kata Daniel Bastian. Bagus. Setelah mendengarkan kata-kata Daniel Bastian, Han Sisuan mengangguk tanpa penolakan apapun. Kemudian keduanya pergi ke rumah sakit rakyat. Di bawah kepemimpinan Han Sisuan, mereka datang ke sebuah bangsal, dan di luar bangsal ini berdiri Chai Kangwei dan Chai Pengfei, ayah dan anak. Bagaimana? Apakah ada yang membawanya? Chai Kangwei menatap Han Sisuan dan berkata dengan cepat. Ini adalah orang yang bisa menyelamatkan sekretaris Chai. Namanya Daniel Bastian, dan dia sangat ahli dalam akupuntur dan moksibusi. Han Sisuan menunjuk ke arah Daniel Bastian dan berkata. Segera, Chai Kangwei mengernyit ke arah Daniel Bastian, matanya berkedip-kedip. Kenapa bajingan lagi? Rumah sakitmu merekrut sekelompok orang dari sana. Ivy sebelumnya seperti ini. Kamu bilang bisa menyelamatkan kakekku, tapi kamu hampir membunuh kakekku. Sekarang kamu telah menemukan anak seperti itu lagi. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh kakekku? Kemampuan apa yang dimiliki orang seperti itu? Biarkan dia pergi.
Menurutku rumah sakitmu bukan siapa-siapa yang serius. Chai Pengfei menatap Daniel Bastian dengan jijik, dan berkata dengan nada mengejek. Chai. Han Zishuan itu agak jelek, dan dia menatap Chai Kangwei. Nak, aku menyarankan kamu untuk keluar dari sini sendiri, jangan malu sendiri di sini. Chai Pengfei menatap Daniel Bastian dan bersenandung dingin. Karena aku tidak diterima, lupakan saja, hemat waktuku. Daniel Bastian melengkungkan bibirnya dan hendak pergi. Angin kecil. Saat ini, pintu bangsal tiba-tiba terbuka, dan Han Jianbin berjalan keluar dengan cemas. Daniel, kenapa kamu pergi? Han Jianbin tampak bingung. Mereka tidak menyambutku, kenapa aku tidak pergi? Daniel Bastian mendengus dingin. Kakek. Pada saat ini, Han Zishuan memberitahu Han Jianbin apa yang baru saja terjadi, dan wajah Han Jianbin menjadi gelap. Tuan Chai, situasi Sekretaris Chai sekarang berada pada titik kritis, dan tanda-tanda vitalnya akan segera hilang. Jika Daniel tidak mengambil tindakan, maka Sekretaris Chai hanya akan menemui jalan buntu. Mendengar kata-kata serius dan berat dari Han Jianbin, ekspresi Chai Kangwei berubah, dan dia menatap Daniel Bastian. Adik laki-laki itu, apa yang baru saja dikatakan anjing itu menyinggung perasaanku, tolong maafkan aku. Sebuah kata maaf saja sudah cukup? Yang paling tidak kusukai adalah wajah yang panas dan pantat yang dingin. Jika bukan karena Miss Han, aku tidak akan datang ke sini sama sekali. Lagi pula, tidak peduli siapa yang hidup atau mati. Daniel Bastian dingin, dan dia bersenandung dengan dingin. Kulit Chai Kangwei sedikit berubah, dan Chai Pengfei memuntahkan ketidakpuasan lagi. Wah, kamu. Diam. Chai Kangwei membentak putranya dengan keras, menyebabkan Chai Pengfei menutup mulutnya ketakutan. Adik laki-laki, kamu bisa meminta apa saja, selama kamu bisa menyelamatkan ayahku. Chai Kangwei memandang Daniel Bastian dan berdoa. Demi Miss Han, jika Anda ingin saya menyelamatkan seseorang, tidak apa-apa, tapi biarkan dia meminta maaf dengan hormat kepada saya terlebih dahulu. Daniel Bastian merangkulnya, dan menatap Chai Pengfei dengan ekspresi lucu. Bab 424 berlutut dan minta maaf. Apa? Minta aku untuk meminta maaf? Wajah Chai Pengfei berubah drastis, ekspresinya tak percaya. Sebagai cucu dari kepala Jiangnan yang agung dan satu-satunya tuan muda dari keluarga Chai, Chai Pengfei adalah tuan sepanjang waktu, dan hanya orang lain yang selalu meminta maaf kepadanya. Dia tidak pernah rendah hati kepada orang lain. Yang lain meminta maaf, itu adalah penghinaan total padanya. Apa? Kamu tidak mau? Lupakan. Daniel Bastian melambaikan tangannya dan hendak berbalik dan pergi. Nak, jangan cuek. Merupakan kehormatan bagimu untuk membiarkanmu mengobati penyakit kakekku. Jika kamu membuat inci, berhati-hatilah karena aku tidak sopan padamu. Aku ingin tuan mudaku meminta maaf kepadamu, jadi pergilah bermimpi. Chai Pengfei menatap. Daniel Bastian berteriak dengan marah. Benarkah? Kalau begitu aku tidak menginginkan kehormatan ini. Daniel Bastian memandang Chai Pengfei dan tersenyum, cahaya dingin melintas di matanya. Pengfei berhenti bicara. Chai Kangwei memelototi Chai Pengfei, lalu menatap Daniel Bastian, yang hendak berbicara, tetapi diinterupsi oleh yang terakhir. Berlututlah dan minta maaf. Kalau tidak, jangan mau aku mengambil tindakan. Teriak Daniel Bastian dengan dominan dan dingin, dengan rasa dingin yang menakjubkan di matanya. Kamu. Ekspresi Chai Pengfei dan Chai Kangwei segera berubah. Adik laki-laki, saya akan meminta maaf kepada Anda atas nama putra saya harap Anda tidak keberatan. Chai Kangwei memandang Daniel Bastian dan berkata, aku selalu menjadi seseorang yang menghormatiku satu kaki, dan aku membalasnya satu kaki. Setelah mempermalukanku, aku minta maaf dengan santai dan ingin aku menyelamatkan orang lain. Kamu benar-benar mengira aku Daniel Bastian? Berlutut dan minta maaf. Atau yang di dalam akan mati? Daniel Bastian berkata dengan dominan, matanya acuh tak acuh, memancarkan cahaya dingin yang membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Untuk sesaat, Chai Kangwei dan Chai Pengfei terlihat agak jelek.
Berlututlah dan minta maaf. Cai Pengfei hendak berbicara lagi dengan wajah marah, tetapi Cai Kangwei menatap putranya dan berteriak dengan dingin. Cai Pengfei memandang Cai Kangwei dengan ekspresi kaget di wajahnya, dan berkata, "Ayah, kamu. Nak, cepatlah dan minta maaf berlutut, apakah kamu ingin kakek mengalami kecelakaan karena kamu?" Cai, kata Kang Wei dengan nada yang dalam dan ekspresi serius. Wajah Cai Pengfei membiru dan merah pada saat ini, terlihat sangat suram dan jelek, dengan rasa penghinaan yang kuat di matanya, dia berlutut di tanah dengan embusan setelah berpikir lama, menatap Daniel Bastian, dan meremas keluar kata, "Maafkan aku." Pada saat itu, Cai Pengfei mengepalkan tinjunya erat-erat, dan kukunya tenggelam ke telapak tangannya karena mencubit kuat. Untuk pria sepertimu, tidak perlu bersikap sopan sama sekali, karena itu sama saja dengan bermain piano melawan sapi. Daniel Bastian berkata dengan dingin, dan langsung berjalan ke bangsal. Cai Kangwei dan Han Jianbin semua berjalan ke bangsal satu demi satu. Mata Cai Pengfei ganas dan menakutkan, dengan sinar suram di matanya, dan permusuhan dilepaskan dari tubuhnya. Di bangsal, Daniel Bastian mengusir semua orang, mengeluarkan tas akupuntur dan mulai membantu Cai Guosheng melakukan akupuntur. Pihak lain tiba-tiba mengalami pendarahan otak, dan kondisinya sudah sangat kritis. Otaknya tersumbat oleh kemacetan, dan beberapa pembuluh darah pecah. Dokter biasa, apakah itu pengobatan tradisional Tiongkok atau pengobatan Barat, tidak dapat menyembuhkannya, dan bahkan operasi pun tidak terlalu pasti. Adapun Daniel Bastian, dengan mengandalkan teknik akupunturnya yang kuat, sepasang mata peramal dan bantuan kekuatan bintang, dia dengan mudah menyelesaikan semua masalah ini. Menggunakan serangkaian teknik akupuntur dan moksibusi dari kode terlarang Yin Yang untuk menghilangkan kemacetan di otak, dan kemudian memperbaiki cahaya darahnya yang rusak dengan kekuatan bintang. Jika itu adalah orang biasa, tidak peduli seberapa bagus keterampilan akupunturnya, mereka tidak akan dapat mencapai langkah Daniel Bastian, bagaimanapun, struktur otaknya rumit. Dan jika membuat kesalahan, mudah mati, namun, sepasang mata tembus pandang Daniel Bastian dapat melihat segalanya, sehingga dia tidak akan pernah melakukan kesalahan. Disinilah keterampilan medisnya sangat bagus, dengan mata tembus pandang ini, keterampilan medisnya telah meningkat berkali-kali lipat. 20 menit kemudian, di bawah upaya Daniel Bastian, kehidupan Cai Guosheng akhirnya kembali normal, semua kemacetan di otaknya teratasi, pembuluh darahnya diperbaiki oleh kekuatan bintang, dan dia pada dasarnya baik-baik saja. Ketika Daniel Bastian keluar dari bangsal, sekelompok orang mengelilinginya, dan Cai Kangwei buru-buru berkata, "Adik, bagaimana kabar ayahku?" Mendengar kata-kata Daniel Bastian, semua orang yang hadir terkejut. Mereka tidak pernah menyangka penyakit sesulit itu bisa disembuhkan oleh Daniel Bastian. Keahlian medis ini sungguh luar biasa. Daniel, aku tidak salah paham denganmu. Keterampilan medismu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Han Jianbin menatap Daniel Bastian dan menghela nafas. Terima kasih adikku, anakku terlalu impulsif sebelumnya, kuharap kamu tidak keberatan. Cai Kangwei memandang Daniel Bastian dan berkata dengan penuh terima kasih. Chang Teng di samping melihat Daniel Bastian begitu mudah menyembuhkan penyakitnya yang tak tersembuhkan, dan seluruh tubuhnya mengalami pukulan besar, wajahnya kesepian, dan tatapan suram melintas di matanya. Nona Han, ingatlah bahwa kamu berutang makan padaku. Daniel Bastian menatap Han Zixuan dan berkata, dan langsung pergi dari sini. Melihat kepergian Daniel Bastian, mata Han Zixuan berbinar. Zixuan, apakah kamu ingin mentraktir Daniel makan malam? Han Jianbin menatap Han Zixuan. Han Zixuan mengulangi apa yang dikatakan Daniel Bastian sebelumnya. Zixuan, ini kesempatan, kamu harus memanfaatkannya. Han Jianbin menatap Han Zixuan dan menghela nafas. Tianhai, Aula Seni Bela Diri Chen, di aula. Pemilik sekolah seni bela diri Chen, Fei, mengenakan setelan yang kuat, memegang tiang di tangannya, sedikit mengernyit, dan duduk di kedua sisi adalah sekelompok instruktur dan orang yang bertanggung jawab atas sekolah seni bela diri Chen. Tuan, apa yang ingin dilakukan orang-orang dari Korea ketika mereka datang ke sini?
Seorang pelatih memandang Chen Yuntian dengan mata bingung. Tujuan mereka adalah untuk menggunakan pusat seni bela diri Chen kami untuk mendapatkan popularitas, dan kemudian mempromosikan dan membangun seni bela diri Yuan mereka di Tiongkok, secara bertahap menelan seni bela diri Tiongkok kami. Kata Chen Yuntian dengan kilauan di matanya. Kelompok tongkat sialan ini sangat berbahaya. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Kami menerima tantangan ini. Ketika saatnya tiba, kami akan memberi mereka pelajaran dan memberitahu mereka betapa kuatnya seni bela diri Tiongkok kami, wajah kasar. Dia berbicara dengan kemarahan yang benar, matanya berkedip dingin. Tapi kali ini mereka memperjelas bahwa jika generasi murid yang lebih muda saling menantang, generasi yang lebih tua tidak akan bisa bergerak. Kata orang lain. Bahkan jika itu adalah tantangan antara murid muda, kita tidak perlu takut. Ada banyak tuan muda di sekolah seni bela diri keluarga Chen kami, seperti Kishan dan tuan muda Chen Xiu. Kekuatan mereka sudah sangat kuat, dan mereka pasti akan dapat menyelesaikan pelecehan mereka adalah murid dari generasi muda. Sekarang, mereka sudah mulai mempublikasikan, jika sekolah seni bela diri keluarga Chen kami tidak menerima tantangan ini, maka reputasi seni bela diri sekolah selama bertahun-tahun akan hancur, jadi tidak peduli tantangan apapun yang hanya bisa kita lakukan. Selanjutnya, apakah itu untuk kehormatan seni bela diri Chen atau Huaxia? Kita hanya bisa menang dan tidak pernah kalah. Chen Yuntian berteriak. Bab 425 Pembunuhan Tersembunyi. Ya, itu benar. Kamu tidak bisa kalah, beri mereka pelajaran yang sulit besok. Beritahu mereka betapa kuatnya kita, dan ingin menginjak Akademi Seni Bela Diri Chen kita, itu hanya mimpi. Pelatih dari kelompok sekolah seni bela diri Chen ini mendengus dengan jijik. Saat malam tiba, sekelompok orang berdiri di sebuah ruangan di sebuah rumah kuno di Anjing. Di tempat tidur di kamar ini terbaring seorang pemuda, itu adalah Hua Hai, tuan muda dari keluarga Hua. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut abu-abu dan mengenakan gaun putih sedang berkonsentrasi menusuk tubuhnya dengan jarum perak di tubuh Hua Hai. Keadaan kegilaan asli Hua Hai hilang. Beberapa detik, lelaki tua itu mencabut jarum perak dan menarik napas dalam-dalam. Ayah, bagaimana kabar Xiao Hai? Di samping lelaki tua itu adalah seorang lelaki paruh baya yang tampak seperti sarjana dengan ekspresi agak khawatir di wajahnya. Dia adalah ayah Hua Hai, Hua Chun. Xiao Hai baik-baik saja. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, dan dia adalah lelaki tua dari keluarga Hua, salah satu dari 3 dokter nasional terkemuka di Cina. Siapa anak itu? Dia tidak hanya merampok Huo Ganoderma lucidum, tapi dia juga membuat Xiao Hai menjadi seperti ini. Hua Chun mengerutkan kening, wajahnya sedikit tidak senang. Yang saya pedulikan bukanlah ini, tetapi teknik akupuntur putra ini. 1 jarum dapat menghasilkan efek seperti itu. Bahkan saya menghabiskan banyak energi untuk mengembalikan Xiao Hai ke keadaan normal, yang cukup untuk menunjukkan keterampilan akupuntur dan moksibusi Cina Zi tidak sederhana, mereka bahkan lebih baik dari milikmu. Hua Lao berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin? Menurut penjaga, anak itu baru berusia 20-an, bagaimana dia bisa memiliki pengetahuan mendalam tentang akupuntur dan moksibusi? Hua Chun untuk percaya bahwa dia telah mempelajari akupuntur dan moksibusi selama 20 atau 30 tahun, dan telah mengumpulkan banyak pengalaman untuk mencapai titik ini. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa keterampilan akupunturnya lebih buruk daripada Hua Lao, tetapi ayahnya mengatakan kepadanya bahwa seorang anak laki-laki berusia 20-an telah melampaui dia dalam akupuntur dan moksibusi, yang secara alami membuat Hua Chun sedikit sulit untuk menerimanya. Sepertinya Anda telah mencapai sesuatu dengan kerja puluhan tahun, tetapi orang lain telah melakukannya lebih baik dari Anda dalam beberapa menit. Kesenjangan yang kuat seperti ini tidak dapat diterima oleh siapapun. Di dunia ini, ada jenis orang yang disebut jenius, tetapi kejeniusan apapun tidak boleh dilihat dari sudut pandang orang biasa. Mereka sering memiliki keunggulan dibandingkan orang biasa ketika mereka melakukan sesuatu. Hua Lao berkata dengan nada tenang. Apakah pria itu jenius dalam pengobatan Tiongkok? Hua Chun bertanya dengan tidak percaya.
Kamu dapat mengirim seseorang untuk menyelidiki identitas pihak lain dan semua informasinya. Aku sudah lama tidak bertemu orang seperti itu. Aku ingin melihat siapa pihak lain itu. Aku pun turut sangat kuat. Mata Penatua Hua berbinar penuh minat. Ya, ayah. Hua Chun mengangguk, lalu meludah. Kalau begitu ayah, bagaimana dengan api Ganoderma? Karena telah direnggut, itu hanya dapat membuktikan bahwa dia tidak memiliki takdir bersama kita. Tetapi, oke, itu dia, itu hanya api Ganoderma, keluarga Hua saya mampu membelinya. Hua melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Kamar rumah Xiao Dianjing, Xiao Ding dan Si Tuyan sedang duduk bersama, masing-masing minum teh dan anggur merah. Si Tuyan suram, dengan tatapan suram di matanya. Xiao Ding mengambil secangkir teh dan menyesapnya dengan ringan, dengan mata yang dalam di matanya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Yan Haotian ini. Anak itu sangat memprovokasi jiwa naga, dan bahkan membunuh Master Zilong Wei dari kondensasi Qi. Dia tidak melakukan apa-apa, dan dia tidak mengizinkan seluruh jiwa naga untuk bertarung lagi. Untuk menargetkan Daniel Bastian, mungkinkah anak itu ada hubungannya dengan Yan Haotian? Atau apakah Yan Haotian juga ada hubungannya dengan Xiao Chen? Ada cahaya suram di mata Si Tuyan, dan dia berkata dengan dingin. Mungkin tidak. Meskipun Xiao Chen dan Yan Haotian saling kenal saat itu, mereka tidak terlalu akrab satu sama lain, dan keduanya adalah master terkenal di generasi muda Yanjing saat itu, jadi mereka bahkan bertengkar hebat, dan tidak ada yang terlalu dalam. Persahabatan. Dan orang ini hanya untuk negara dan jiwa naga, dan dia tidak akan melakukannya hanya karena Xiao Chen. Pasti ada alasan lain untuk ini, tapi kita tidak tahu. Xiao Ding berkata dengan tenang, satu persatu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Anak ini sekarang semakin di luar imajinasi kita. Tidak hanya pembuluh darahnya yang rusak pulih, tetapi dia juga memiliki tubuh yang sangat kuat. Jika ini terus berlanjut, mungkin dia akan kembali di keluarga Bastian. Apa akan Yun lakukan kemudian? Si Tuyan berkata dengan dingin. Xiao Ding bersinar cerah, menilai dari wataknya saat ini, seharusnya tidak mungkin untuk kembali ke keluarga Bastian, tetapi mempertahankannya memang merupakan masalah di masa depan. Ketika dia terus tumbuh dewasa, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Kamu punya solusi? Si Tuyan memandang Xiao Ding. Aku sudah menghubungi si pembunuh tersembunyi. Xiao Ding ringan sambil menyeruput tehnya. Pembunuhan tersembunyi. Si Tuyan memfokuskan matanya dan berkata, kamu berbicara tentang organisasi misterius yang telah diwariskan selama ribuan tahun di dunia seni bela diri. Itu benar, pembunuhan tersembunyi sama dengan organisasi pembunuh di dunia sekuler, tetapi mereka lebih kuat dari organisasi pembunuh di dunia sekuler. Dan mereka berspesialisasi dalam berurusan dengan prajurit yang kuat. Organisasi ini telah diwariskan selama ribuan tahun. Ini misterius dan menakutkan. Siapapun yang ingin mereka bunuh tidak akan dapat membunuh mereka. Selama mereka bergerak, anak itu akan mati. Xiao Ding berkata dengan sangat tegas. Dikatakan bahwa orang biasa tidak dapat menghubungi pembunuh tersembunyi ini, dan akan membutuhkan banyak biaya untuk meminta mereka mengambil tindakan. Kata Si Tuyan. Betul, tapi kebetulan aku kenal seseorang yang bisa menghubungi Insya ini, jadi kamu tidak perlu khawatir, anak itu akan mati. Xiao Ding berkata dengan suara yang dalam, menyipitkan matanya sedikit, menatap Si Tuyan. Apakah kamu masih mengingatnya di dalam hatimu? Mendengar kata-kata Xiao Ding, ekspresi Si Tuyan sedikit berubah, dan dia berkata, apa yang kamu bicarakan, sejak dia melakukan itu di awal, aku sudah melupakannya. Yan aku tahu kamu tidak benar-benar ingin menikah denganku pada awalnya, kamu melakukannya karena dia, tapi karena aku mencintaimu, aku tidak peduli, tapi setelah bertahun-tahun pergilah. Aku harap kamu bisa mengerti bahwa hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Xiao Ding dengan ekspresi yang dalam. Bu, Nona Qian ada di sini. Saat ini, suara pelayan situ yang terdengar dari luar ruangan. Jangan terlalu banyak berpikir, aku akan pergi menemui Qian dulu. Si Tuyan bangkit dan berkata, dan berjalan keluar.
Menatap kepergian si Tuyan, Xiao Ding memiliki pandangan yang tak terlukiskan di sudut matanya. Di ruangan lain di rumah Xiao, seorang wanita berjas profesional sedang duduk di sini. Ini adalah keindahan yang indah dan menggetarkan hati, yang membuat orang terdorong untuk takjub. Wanita itu memiliki rambut hitam lurus panjang seperti air terjun, mengalir mulus di atas bahunya yang bulat, wajah standar oval, bertatahkan mata cerah seperti kristal, bulu mata ramping dan tebal, alis willow tinggi. Sepasang pupil hitam memancarkan cahaya. Seolah-olah mereka bisa berbicara, batang hidungnya tinggi dan halus, bibirnya kemerahan, dan mereka sangat seksi. Setelan seragam hitam melilit tubuhnya yang anggun dan halus, separuh dari pahanya yang montok ditutupi rok pendek, dia ramping dan putih dengan stoking hitam ultra tipis, penuh godaan. Mengenakan sepasang sepatu hak tinggi hitam, seluruh orang memancarkan temperamen yang mulia, dingin, dan kuat, dengan pandangan meremehkan semua yang ada di matanya. Bab 426 mengerikan bagi seorang wanita untuk mabuk. Saat ini, sosok Si Tuyan muncul di sini, dan wanita itu bangkit, bibir ceri terbuka dan berkata, "Bibi. Qian Er, kamu di sini, duduklah." Si Tuyan memandang wanita ini dengan senyuman di wajahnya, dan wanita ini adalah Si Tuyan, putri dari kakak laki-laki Si Tuyan dan nona muda dari keluarga Situ. "Bibi, kamu mengirim seseorang untuk membawakanku berita sebelumnya, dan memintaku untuk menyerang Tian Haiyeti dan memusnahkannya. Aku tidak tahu kenapa." Si Tuyan berkata dengan acuh tak acuh. "Karena mereka berhubungan dengan orang yang sangat aku benci, mereka harus dihancurkan. Aku tidak ingin apapun atau orang yang berhubungan dengan orang itu ada di dunia ini." Si Tuyan berteriak dengan ekspresi dingin. Tatapan aneh melintas di mata Si Tuyan. Dia menatap Si Tuyan, dan berkata, "Bibi, apakah orang yang kamu bicarakan tentang Daniel Bastian?" "Ya, sepertinya kamu sudah menyelidikinya." Si Tuyan mengangguk. "Ketika kamu memberiku kabar, aku sudah tahu segalanya tentang grup Yeti." Si Tuyan berbicara, ada rasa kendali dalam nadanya, dengan sedikit kekuatan dan kesombongan. Seperti yang diharapkan dari Mawar Hitam yang ditakuti di dunia bisnis Yanjing, sungguh menakjubkan. Si Tuyan tersenyum. "Bibiku memenangkan hadiahnya, tapi aku tidak pernah menyangka pria itu akan muncul kembali setelah 10 tahun, dan bahkan menjadi tunangan Rizka Yeti." Qian berkata dengan acuh tak acuh, tatapan aneh melintas di matanya yang panjang dan sipit, dan gambaran lebih dari 10 tahun yang lalu muncul di benaknya. "Itu sebabnya aku menginginkan keluarga Yeti, dan keluarga Yeti akan dihancurkan bersamanya." Si Tuyan meludah dengan nada kasar, dengan tatapan muram di matanya. "Dimengerti, tolong jangan khawatir, Bibi, aku akan menyerahkan semuanya padaku." Si Tuyan mengangguk, dengan tatapan aneh di matanya. "Tian Hai, lampunya menyala, dan pemandangan malam sangat indah dan penuh warna." Di sebuah restoran kelas atas, Daniel Bastian dan Han Zishuan duduk berhadapan satu sama lain, menonton pemandangan malam di luar jendela setinggi langit-langit, sambil makan malam, dan makanan ini tentu saja yang dijanjikan Han Zishuan kepada Daniel Bastian sebelumnya. "Tolong. Bagaimana? Apa pengaturannya oke?" Han Zishuan mengambil segelas anggur merah, dan menyesapnya dengan anggun. Setelah berendam di dalam anggur merah, bibirnya menjadi lebih cantik dan halus, dengan kilau, yang membuat orang merasakan dorongan untuk menyesapnya. Ya, terima kasih Nona Han atas keramahan Anda." Daniel Bastian tersenyum dan mengangguk. "Tuan Bastian, apakah Anda benar-benar tidak mempertimbangkan menerima saya sebagai magang? Saya benar-benar ingin belajar akupuntur." Han Zishuan memandang Daniel Bastian dan berkata lagi, terlihat sangat gigih. Daniel Bastian tersenyum tak berdaya, dan berkata, "Nona Han, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Teknik akupuntur saya diajarkan kepada saya oleh guru saya, dan tanpa izinnya, saya tidak akan menyebarkannya kepada orang lain. Manusia. Juga, jangan lihat teknik akupuntur saya begitu kuat, bukan hanya apa yang bisa saya lakukan setelah mempelajari teknik akupuntur, tetapi yang lebih penting, itu adalah energi khusus di tubuh saya. Dengan bantuan khusus energi, teknik akupuntur saya dapat mengerahkan kekuatan yang begitu besar.
Dan Anda tidak dapat memiliki energi semacam ini, jadi bahkan jika saya mengajari Anda teknik akupuntur, Anda tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari teknik akupuntur ini, paling banyak dapat mencapai tingkat yang sama dengan Changteng dan itu. Wahai! Setelah mendengarkan kata-kata Daniel Bastian, pandangan suram muncul di mata Han Zishuan, dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Namun, bahkan jika saya tidak mengajari Anda teknik akupuntur, saya masih bisa mengajari Anda beberapa pengetahuan lain tentang pengobatan Tiongkok. Lagi pula, pengobatan Tiongkok sangat luas dan mendalam, dan akupuntur bukanlah satu-satunya hal yang dapat Anda pelajari. Daniel Bastian berbicara lagi. Benarkah? Apakah kamu bersedia menerimaku sebagai magang? Han Zishuan menatap Daniel Bastian dengan binar di matanya. Aku hanya mengajarimu sesuatu, aku tidak bermaksud menjadikanmu magang, dan aku pasti tidak akan menjadikanmu magang, kata Daniel Bastian dengan tegas. Mengapa? Han Zishuan bertanya. Jika kamu menjadi muridku, bukankah aku bisa memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentangmu? Kalau tidak aku akan menjadi binatang buas. Daniel Bastian menatap Han Zishuan dengan senyum jahat di bibirnya. Mendengar kata-kata Daniel Bastian, wajah Han Zishuan sedikit memerah, dan tatapan malu muncul di matanya. Apakah kamu memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang aku sekarang? Han Zishuan tiba-tiba bertanya karena suatu alasan. Saya memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang setiap wanita cantik. Daniel Bastian mengambil gelas anggurnya dan menyesapnya. Han Zishuan tetap diam dan tidak berbicara, terus minum, dan segera wajahnya menjadi cerah, dan matanya tampak menawan dengan sedikit mabuk. Melihat Han Zishuan sedikit mabuk, Daniel Bastian tidak punya pilihan selain membayar tagihan, membantunya, dan mengirimnya pulang. Hei, Nona Han, di mana rumahmu? Daniel Bastian mengemudikan mobil, menatap Han Zishuan dan bertanya. Wajah Han Zishuan itu merah, dan dia memandang Daniel Bastian dengan tatapan bingung, penuh mabuk, dan meraba-raba dengan satu tangan. Sialan! Tiba-tiba tubuh Daniel Bastian bergetar, merasa dia ditangkap oleh Han Zishuan di suatu tempat, wajahnya tiba-tiba berubah, mobil hampir lepas kendali, dia dengan cepat mengendalikan setir, dengan satu tangan, Han Zishuan, tangannya ditarik. Menakutkan wanita ini mabuk? Daniel Bastian menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, menghentikan mobilnya, mengeluarkan tasnya, mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Han Jianbin dan menelepon, dan bertanya di mana rumahnya. Setelah menanyakan alamatnya, Daniel Bastian berencana untuk membawanya pulang, tetapi pada saat ini sebuah Mercedes hitam tiba-tiba menghalangi di depan mobil Daniel Bastian. Pintu mobil terbuka, dan beberapa orang berjas hitam keluar dari mobil dengan wajah serius dan napas dalam, lalu Cai Pengfei berjalan turun dengan ekspresi muram, menatap dingin ke arah Daniel di dalam mobil BMW angin. Nak, aku tidak bisa melihat bahwa kamu sangat romantis. Kamu bahkan menggait cucu Presiden Han. Cai Pengfei datang dan bersenandung dingin. Daniel Bastian melirik pihak lain, membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Apakah kamu ingin berlutut dan meminta maaf padaku lagi? Daniel Bastian berkata dengan enteng, dan menatap Cai Pengfei. Nak, giliranku untuk mengatakan ini sekarang. Dengan patuh berlutut padaku, bersujud dan minta maaf. Mungkin aku bisa membiarkanmu pergi, kalau tidak kamu akan sengsara. Cai Pengfei dengan ekspresi dingin. Menyedihkan? Betapa menyedihkan? Apakah ada tragedi seperti itu? Daniel Bastian, dia menendang Cai Pengfei di tempat, membanting pintu Mercedes-Benz dengan keras, dan jatuh ke tanah dengan suara teredam, menyemburkan darah. Desir. Melihat ini, wajah orang-orang itu berubah, dan embusan napas dingin keluar dari tubuh mereka, dan mereka langsung menyerang Daniel Bastian. Bang bang bang. Orang-orang ini semua memiliki kekuatan energi gelap, mereka semua terbang dalam sekejap, dan jatuh ke tanah satu persatu, dengan darah meluap dari sudut mulut mereka, dan wajah mereka pucat. Segera Daniel Bastian berjalan ke arah Cai Pengfei, yang menatap Daniel Bastian dengan tatapan ketakutan di matanya.